Lihatlah begitu banyak upaya yang ditimbulkan oleh pasukan api hingga membuat pasukan air, sesama air itu bisa saling membunuh. Coba kita lihat jauh di luar negeri sana, ada permusuhan abadi hingga hari ini yang terus kita tonton. Israel membunuh Palestina, sebaliknya Palestina pun berusaha membunuh Israel. Orang-orang dari Israel dan orang-orang dari Palestina sebenarnya sama-sama keturunan Adam dan sama-sama diciptakan dari air. Kenapa air sama air itu berkelahi? Oh, ini satu hal yang pantas untuk kita tanyakan. Kita tercipta dari air. Yahudi tercipta dari air, orang Arab juga tercipta dari air. Andai kata ada orang Yahudi dan orang Arab nikah, jika sama-sama normal, sehat, menyatu menjadi keturunan blasteran Yahudi dan Arab, berarti air sesama air harusnya bersama. Tapi hari ini rumus ideal itu dikacaukan oleh setan sehingga manusia dengan manusia saling membunuh. Ini yang dikatakan walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Allah bertanya, di mana akal kita? Bahwa saudara-saudara kita yang tercipta dari air, wahai saudaraku, sangat banyak sekali yang sudah berhasil disesatkan oleh setan, oleh iblis. Mari kita merenung. Mari kita coba berpikir. Mari kita coba merenung, mari kita coba berpikir. Dia dari api memang, wahai saudaraku. Tapi setan itu bukanlah api zahir, karena dia tidak bisa dilihat dengan mata zahir kita. Dia memang dari api, tapi dia adalah makhluk yang digaibkan oleh Allah. Tapi saya yakin ada satu kekuatan yang Allah persiapkan jika hamba itu mengerti bagaimana caranya memadamkan api gaib. Pasti ada pelajarannya sebagaimana memadamkan api zahir menggunakan air zahir. Maka bagaimana jika itu adalah api gaib? Sebagaimana Allah berfirman itu tadi, di mana akal kita? Kok kita bisa dikalahkan oleh setan? Ya, kita harus mengenal bagaimana strategi setan sebagai musuh kita dalam mengalahkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan pengenalan strategi itu dalam firman-Nya. Wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Coba kita lihat strategi jitu yang digunakan oleh setan, yang dibocorkan oleh Allah, kok dia bisa berhasil menyesatkan manusia. Menurut Allah, setan akan mendatangi kita dan berusaha menghalang-halangi kita dengan menduduki jalan yang lurus. Itu pertama. Lalu kemudian tidak puas dari situ, dia akan mendatangi kita dari depan. Tidak puas dari depan, dia pun mendatangi kita dari belakang. Tidak cukup di jalan yang lurus, depan belakang, dia mendatangi kita dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Ada jalan yang lurus yang dihalangi oleh setan. Dia berusaha agar kita tidak melewati jalan yang lurus, sehingga yang kita pilih adalah jalan yang bengkok. Begitulah setan berhasil menyesatkan kita. Kemudian dia datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Sebetulnya nasib kita keturunan Adam hidup dalam lingkaran setan.
Di depan ada setan, di belakang ada setan, kanan ada setan, di kiri ada setan. Di jalan yang lurus kita ingin menghambakan diri kepada Allah pun di situ ada setan. Tak ada pilihan wahai saudaraku kecuali bagaimana dan menggunakan apa kekuatan kita untuk merebut kemenangan menghadapi musuh. Tatkala kita sudah diajari oleh Allah strategi musuh ada di jalan yang lurus, depan, belakang, kiri, kanan, pastinya kita harus membuat benteng di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Lalu jalan yang lurus ini harus mampu kita tahu. Saudara-saudara, andai kata jalan yang lurus bisa dibengkokkan oleh setan, di depan dia bisa menghadang kita, dari belakang dia pun bisa menusuk kita, dari kanan dan kiri dia bisa menghimpit kita, apa jadinya kita? Sementara kita adalah makhluk yang diciptakan dari air, yang menghimpit kita, yang menghalangi kita adalah api. Jika Allah menyuruh kita berperang dengan setan, karena itu bukan sesuatu yang mustahil, dan untuk meraih kemenangan juga bukan sesuatu yang mustahil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 4 sifat, dilengkapi dengan 5. 4 sifat itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan al-basyariyah. Tapi cenderung kita memilih jalan setan, tidak mau siddiq tapi memilih kazib, tidak mau amanah tapi malah kita memilih jalan menjadi pengkhianat, tidak mau tabligh, menyampaikan yang benar, malah kalau ada kebenaran kita sembunyikan, menjadi kitman kita. Bahkan kita seharusnya yang menjadi orang fatonah sebagaimana Rasulullah, tidak jalan itu yang kita tempuh, malah menjadi orang balada. Maka saudaraku, ini erat kaitannya dengan pertanyaan Allah, afalam takunu ta'qilun. Tidakkah kita mau berpikir? Allah sudah ciptakan akal dalam diri kita. Kalau kita tidak gunakan untuk berpikir, apa jadinya kita? Berarti ketika Allah mengingatkan kepada kita akan adanya akal yang bisa dipergunakan untuk melawan setan itu bisa dirumuskan secara ilmiah seperti pertemuan air yang bisa memadamkan api. Wahai pasukan air, wahai saudara-saudaraku, kita semua keturunan Adam, tak pantas kita menderita kekalahan jika memang musuh kita adalah api dan kita adalah air.